Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan program untuk menghitung persamaan non-linear menggunakan metode biseksi menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama, import library NumPy dan matplotlib dan inisialisasikan NumPy sebagai NP dan matplotlib sebagai PLT. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat penulisan kode nantinya. Lalu deklarasikan variabel fx dan array dengan nama data. Buat fungsi dengan nama fx. Lalu di dalam fungsi menambahkan variabel persamaan yang mana akan diisi dengan variabel fx dengan mengganti nilai x menjadi string. Lalu return eval persamaan. Eval di sini digunakan untuk mengubah inputan menjadi bentuk fungsi matematika. Lalu buat fungsi dengan nama biseksi yang memiliki 3 parameter, yaitu a, b, dan error. Deklarasikan variabel x sebagai variabel global. Lalu di sini ada penggunaan if. Jika fungsi a dikali fungsi b memiliki hasil lebih daripada 0, maka program akan menampilkan bahwa fungsi tidak memiliki akar persamaan. Jika tidak, maka program akan menjalankan perintah di bawahnya. Sini bisa dilihat n sama dengan 0, yang mana n di sini adalah nilai iterasi. Lalu di sini ada looping while, yang mana kondisi yang harus terpenuhi adalah jika b dikurang a dibagi 2 lebih dari nilai error, maka jalankan program. Di sini ada variabel x yang mana akan menjalankan perintah a ditambah 2 lalu dibagi 2 dan nilai iterasi ditambah 1. Lalu kita memasukkan nilai n, a, b, x, fungsi a, fungsi b, dan fungsi x ke dalam array data menggunakan fungsi append. Dan di sini ada ditemukan lagi if jika fx sama dengan 0 maka return fx, dan jika tidak, dan jika fungsi a dikali fungsi x kurang dari 0 maka b sama dengan x. Selain itu a sama dengan x, return x. Fungsi looping ini akan berjalan terus-terusan sampai kondisi yang ini tidak terpenuhi. Baik, untuk variabel fx ini gunanya untuk memasukkan persamaan yang akan kita cari nilainya. Lalu variabel na untuk memasukkan nilai a untuk persamaan fx dengan variabel a. Lalu nb untuk memasukkan nilai b untuk mencari nilai dari persamaan fx variabel b. Lalu variabel error untuk menginput nilai toleransi error dari persamaan yang kita cari. Di sini variabel jawaban di dalamnya terdapat fungsi biseksi dengan parameter na, nb, dan error. Lalu print titik format n, a, b, xn, fa, fb, dan fxn untuk menuliskan tabel dari nilai-nilai ini. Lalu untuk menulis tabel tersebut menggunakan looping untuk menulis di dalam array data yang isinya yaitu dtn, dta, dtb, dtxn sampai dtfn sama dengan d. Kemudian di akhir ditulis akar persamaannya adalah nilai string dari panjang array data dikurang 1 array 1 dan ditambah string data panjang dari array data dikurang 1 array 2. Lalu variabel x sama np titik linspace untuk membuat vektor baris dengan parameter na, nb, dan 100. Lalu di sini variabel dx untuk array kosong. Lalu variete in x untuk looping dengan dx append fyt untuk mengisi nilai ke dalam array dx. Lalu plt .plot x, dx untuk
menyiapkan data plot yang akan dicari. plt.grid untuk membuat koordinat diagram Cartesius yang akan kita cari. Lalu plt.show untuk menampilkan grafik dari persamaan yang kita cari. Di sini kita akan menjalankan programnya. Masukkan fungsinya, yaitu x pangkat 3 dikurang 7 x ditambah 1. Lalu masukkan nilai A, yaitu 2,5. Masukkan nilai B, yaitu 2,6. Dan masukkan nilai error, yaitu 0,00001. Maka akan muncul grafik seperti ini. Ini adalah titik-titik dari hasil perhitungan dengan metode diseksi atau bagi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan source code yang telah saya buat. Nah, di sini untuk tugas metode numerik yaitu tentang Newton-Raphson ya. Oke, di sini saya menyediakan sebuah fungsi yang saya beri nama f dengan parameter x, di mana di dalamnya terdapat fungsi yang telah kita tentukan. Kemudian di sini gx sebagai turunan dari fungsi fx. Nah, kemudian di sini ada x sama dengan np0 20. Nah, di sini untuk menyediakan sebuah array yang besarnya 20. Di sini prosedurnya saya beri nama Newton, kemudian dengan parameter ketelitian dan nilai maksimum. Nah, di mana akan di looping sepanjang nilai maksimum dengan y sebagai indikator looping. Kemudian di dalam for ini saya akan menambahkan nilai pada array x pada lokasi y tambah 1. Nah, seperti di sini kita hitung x i plus 1-nya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya beri kondisi di mana x y tambah 1 dikurang x y dibagi x y tambah 1 kurang dari ketelitian, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai x y tambah 1 dan lokasi iterasinya. Nah, jika tidak, dia akan melooping terus hingga nilai maksimum telah tercapai. Nah, di sini jika nilai maksimum tercapai akan berhenti, kemudian mengembalikan nilai terakhir dan nilai iterasi terakhir. Oke, kemudian ini adalah main programnya. Jadi untuk x0 ini saya tentukan dari input user, kemudian total untuk ketelitiannya dimasukkan dari user juga, dan jawaban merupakan pemanggilan fungsi Newton dengan parameter yang dimasukkan yaitu ketelitian serta nilai maksimum dari iterasi. Nah, selanjutnya ini adalah untuk menampilkan hasil dari jawaban tadi dan menampilkan hasil ketelitian. Serta untuk 3 baris ini merupakan tools untuk menampilkan grafik. Oke, langsung saja kita coba running. Di sini saya mengambil contoh dari PDF yang telah dosen bagikan. Nah, dapat dilihat di sini untuk tebakan awal x0-nya adalah 5. Jadi kita langsung saja masukkan ke program. Kita running dulu. Oke, untuk nilai x0-nya kita masukkan 5. Dan untuk nilai ketelitian atau error kita masukkan 0,000001, kemudian kita jalankan. Nah, di sini batas iterasi maksimum telah tercapai, di mana akar persamaannya adalah 3,080860 pada iterasi keempat. Pada pemanggilan fungsi, saya mengambil nilai maksimumnya 5, karena di PDF ini ada 5 kali iterasi. Nah, dikarenakan program memulai iterasinya itu mulai dari 0, maka di sini mereka akan menyatakan pada iterasi keempat. Nah, dengan ketelitian sama dengan 1N06 yang kita masukkan tadi. Nah, ini merupakan hasil grafik dari metode Newton-Raphson. Oke, cukup sekian untuk pembahasan tentang source code Newton-Raphson. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.